الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa yang berpegang teguh di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Insyaallah taala di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid, wa huwa haqqullah 'ala al-'abid, haqqullah 'ala al-'abid, di bab ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala babun ma jaa fi dzabhi li ghairillah, bab yang berkaitan dengan adzabh, penyembelihan li ghairillah, untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Para kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang sembelihan atau menyembelih, kita teringat dengan Idul Adha, hari raya Idul Adha, yang dimana hari raya tersebut yusannu dan disunahkan adzabh, ya, menyembelih hewan kurban. Adzabh, menyembelih, merupakan ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adzabhu lillah, menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala, tauhid, merupakan tauhid. Dan adzabhu li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu asyirik, kesyirikan. Bahwasanya kalau kita melihat at-tarikh, sejarah kaum jahiliyah terdahulu, mereka melakukan ritual-ritual menyembah berhala mereka, patung-patung mereka. Di antaranya adzabh, di antaranya adalah menyembelih untuk berhala-berhala mereka, taqarruban ilaih, ya, dalam rangka untuk mendekatkan diri mereka kepada berhala-berhala tersebut. Dan ini merupakan suatu kesyirikan. Ya. Ja'al Islam, kemudian datang Islam menjelaskan hal ini, ya, menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu merupakan hal kesyirikan, di mana mereka menganggap bahwa ini adalah suatu ibadah. Akan tetapi Islam datang, ya, mengatakan bahwa ini adalah asyirkiyah, yaitu merupakan kesyirikan. Menyembelih untuk selain Allah itu merupakan asyirik, sedangkan menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala merupakan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih merupakan ibadah yang mulia, ya, di mana Islam, ya, mensyariatkan beberapa ibadah yang mulia. Contohnya sebagaimana yang kita sebutkan tadi adalah Idul Adha, ya, hari raya kurban, hari raya Idul Adha, menyembelih hewan kurban, yaitu taqarrubun ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah yang disyariatkan oleh Islam, al-aqiqah, ya, menyembelih akikah. Hadiyu bagi orang-orang yang haji, tamattu maupun qira'. Kemudian, ya,
al-fidyah, ya, al-fidyah ataupun an-nadhr. Ya, ketika seorang menadhar menyembelih, maka dia harus ya melakukan nadhar tersebut. Ini menjelaskan kepada kita semua bahwa adzabh, ya, menyembelih atau sembelihan merupakan ibadatun lillah, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang berkaitan dengan menyembelih tersebut, atau kalau kita bicara menyembelih, tentunya ada ahwal, ya, ada keadaan-keadaan tertentu kapan menyembelih itu dikatakan syirik dan kapan menyembelih itu dikatakan tauhid. Insyaallah taala kita akan membahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah adzabhu bismillahi lillah. Jadi seseorang menyembelih ya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, lillah, kemudian untuk Allah, bermaksud, bertujuan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan masyru' yang disyariatkan di dalam Islam. Ya. Karena kenapa? Karena ya ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau menyembelih hewan kurban. Nabi SAW bersabda, ya, Allahumma hadha minka walak. Ya. Ketika Nabi Muhammad SAW hendak menyembelih hewan kurban, beliau mengatakan Bismillah, Wallahu Akbar, Allahumma hadha minka walak. Bismillah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu akbar, ya. Allahumma hadha minka walak. Ya Allah, ini merupakan ya nikmat darimu, nikmat yang engkau berikan kepadaku. Wa hadha lak, dan ini akan kembali kepada engkau pula wahai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini Nabi Muhammad SAW menggabungkan antara dua hal yang mulia, yaitu al-isti'anah, meminta pertolongan dengan mengucapkan bismillah. Kemudian yang kedua, al-ibadah, ya, menyembelih merupakan ibadah, ya. Jadi dua hal yang mesti kita perhatikan di dalam menyembelih. Yang pertama adalah ya, ketika Nabi SAW bersabda, ia mengandung bismillah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa al-ibadah, menyembelih merupakan ibadah. Oleh karenanya, ya, hewan ya, dikatakan halal ketika disembelih atau jika disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi SAW bersabda, "Ma anhara dam wa dzukira smullahi alaihi fakuluh." Ya. Jika hewan tersebut ya disembelih, ma anhara dam itu darah yang mengalir, berarti dengan cara menyembelih. Wa dzukira smullahi alaihi, dan disebutkan namanya, ya, disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala ketika menyembelih tersebut, fakuluh, maka makanlah, kata Nabi Muhammad SAW. Kapan seseorang menyembelih tanpa menyebut nama Allah, ya, maka hewan tersebut menjadi hukumnya bangkai, haram dimakan karena tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau kita mendapati hewan yang meninggal misalkan dikarenakan misalkan tenggelam, ya, hewan yang tenggelam di lautan atau di sungai kemudian mati, maka hewan ini adalah haram untuk dimakan, hukumnya bangkai, haram. Ya, sama halnya dengan hewan yang jatuh dari atas atau ketinggian kemudian meninggal, kemudian mati, maka ini hukumnya haram, ya, hukumnya haram. Oleh karenanya yang pertama adalah ketika seorang mau menyembelih harus memperhatikan masalah yang pertama, bismillah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kedua adalah ya lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala, dan ini masyru', ini disyariatkan dan diperbolehkan di dalam Islam. Kemudian yang kedua adalah keadaan yang kedua, ya, seseorang menyembelih bismillah li ghairillah,
Mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tujuan, ya, niatnya untuk selain Allah. Dan ini jatuh pada kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, mereka menyebut nama Allah bismillah, akan tetapi mereka menyembelih untuk selain Allah, untuk berhala-berhala mereka, ya, untuk jin, untuk syayatin, setan-setan, atau untuk pohon tertentu atau batu tertentu yang mereka yakini bahwa jika tidak menyembelih maka jin-jin itu atau roh-roh itu akan mengganggu kehidupan mereka. Dan ini tidak diragukan lagi bahwa ini jatuh pada kesyirikan. Ya, menyembelih untuk selain Allah merupakan kesyirikan. Merupakan kesyirikan karena menyembelih adalah ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang dilakukan oleh sebagian orang. Ya, mereka menyembelih jika, ya, di tempat atau memberikan sesajian tersebut tertentu kepada, ya, pohon atau benda-benda yang dianggap, ya, mereka menganggap keramat, ya, mereka menganggap bisa mengganggu kehidupan mereka. Ataupun kita mungkin mendapati ketika seseorang membangun rumah baru, maka di dasar rumah tersebut harus disembelihkan hewan. Agar kenapa? Agar jin-jinnya tidak mengganggu penghuni rumah. Tentunya ini adalah dzabhu li ghairillah, ini menyembelih untuk selain Allah, dan ini masuk dalam asyirik. Ini masuk dalam asyirik, kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Karena kenapa? Qaidah mengatakan idza thabata 'amalun annahu ibadatu lillah fasarfuhu li ghairillah syirik. Jika ada suatu ibadah atau suatu amalan yang merupakan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian ibadah tersebut dilakukan selain Allah, maka ini jatuh pada kesyirikan. Al-qaidah, ya. Ini kaidah yang perlu kita perhatikan. Ini adalah keadaan yang kedua. Adapun yang ketiga adalah, ya, bighairi bismillah lillah. Ya, seorang menyembelih, ya, tanpa menyebut nama Allah. Misalkan menyebut nama si fulan, ya, wali fulan misalkan, atau menyebut nama, ya, nabi-nabi atau nama Nabi Isa misalkan, atau semisalnya nama jin atau semisalnya. Dia menyebut nama selain Allah, kemudian untuk Allah, kemudian dengan tujuan untuk Allah. Ini, ya, walaupun jarang kita dapati, tapi tidak mengapa kita menyebutkan li al-faidah, ya, untuk kita menjauhi perkara tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keempat adalah, ya, seseorang menyembelih bi ghairi bismillah li ghairillah. Seseorang menyembelih hewan kurban atau hewan menyebutkan, ya, selain nama Allah, untuk selain Allah, ya. Dia menyembelih tidak menyebut nama Allah, kemudian untuk selain Allah, dan ini zulumatun fauqa zulumat, dan ini merupakan kesesatan di atas kesesatan, ya. Ini kesesatan di atas kesesatan. Kemudian yang terakhir, para kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keadaan yang kelima adalah, ya, seseorang menyembelih bismillah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan tujuan mubah atau masyru', dengan tujuan yang diperbolehkan atau yang disyariatkan. Contohnya seseorang menyembelih, ya, untuk duyuf, untuk tamu, ya. Misalnya seseorang menyembelih hewan, kemudian dengan tujuan menyembelih tersebut it'am, memberi makan seorang tamu atau memberi makan, ya, keluarga-keluarga ataupun sedekah dan lain sebagainya. Dan ini, ya, tergantung. Kadang dia jadi mustahab, kadang dia jadi sunnah, kadang dia jadi wajib, tergantung keadaan-keadaan tertentu. Dan ini, ya, merupakan diperbolehkan di dalam syariat seorang menyembelih dengan tujuan, ya, memberi makanan kepada orang-orang lain atau orang-orang terdekat atau kerabat dan lain sebagainya. Dan ini merupakan, ya, diperbolehkan di dalam syariat. Ini adalah 5, ya, bagian atau keadaan-keadaan di mana seseorang menyembelih hewan. Kadang dia menjadi syirik dan kadang dia menjadi at-tauhid, ya, ataupun mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muallif rahimahullahu taala, ya, penulis rahimahullahu taala menukil 2 ayat di dalam Al-Qur'an.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lah, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Ya. Ada yang pertama, ya, qul inna salati, katakanlah bahwasanya salati, salatku, wa nusuki, dan ya, nusuk di sini yang tafsir yang sahih adalah dabhi, yaitu sembelihanku, wa mahyaya, dan kematianku, wa mamati, ya, wa mahyaya, dan kehidupanku, wa mamati, dan kematianku, lillahi rabbil alamin, ya, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta, ya. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya, wa bidzalika umirt, dengan itulah aku diperintahkan, wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang pertama yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar, ya, salatlah untuk Tuhanmu, kemudian wanhar, menyembelihlah. Kita akan menjelaskan insyaallah taala ayat ini, ya. Ayat yang pertama ini menunjukkan bahwa dalil menyembelih merupakan ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Di mana kita katakan, ya, bahwa menyembelih adalah ibadah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan lillahi rabbil alamin. Jadi ibadah yang Allah sebutkan di awal ayat tadi, ya, salatku, ya, sembelihanku, hidupku dan matiku, lillahi, untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan ibadah kapan ibadah ini dilakukan untuk selain Allah, maka dia jatuh pada kesyirikan. Ini dalil yang pertama, ya, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Kemudian yang kedua, ya, Allah Subhanahu wa taala menyamakan atau menggandengkan antara salat dan menyembelih, ya. Salat merupakan ibadah yang mulia, ya. Kemudian juga, ya, menyembelih merupakan ibadah. Jika salat dilakukan untuk selain Allah, maka dia melakukan kesyirikan. Sama halnya dengan adzabah, menyembelih, maka dia, kapan dia dilakukan untuk selain Allah, maka dia jatuh pada asyirik, kesyirikan. Waliyadzubillah. Ini dalil yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, la syarikalah, ya, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ibadah-ibadah yang kita sebutkan tadi hanya untuk Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Kapan ibadah ini dijadikan atau diambil atau dilakukan kepada selain Allah, berarti dia menyekutukan, ya, Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Maka ini tidak diperbolehkan. Ini masuk dalam kesyirikan, ya. Adapun ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar, ya, sama halnya, fasholli li rabbika wanhar, ya. Fasholli di sini kata Allah Subhanahu wa taala perintah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk salat dan menyembelih, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah perintah kecuali hal tersebut merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, sama, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara salat dan menyembelih. Ini semua merupakan dalil bahwasanya ibadah adalah atau menyembelih merupakan ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun, ya, menyembelih untuk selain Allah, maka dia jatuh pada kesyirikan. Kemudian mu'alif rahimahullahu taala menukil dua hadis, ya, dua hadis. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Beliau atau Ali radhiyallahu anhu berkata, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku empat kalimat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anallah man dhabaha li ghairillah. La'anallahu man dhabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat bagi siapa yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, la'anallahu man la'ana walidayh.
Allah Subhanahu wa taala melaknat ya bagi mereka yang melaknat orang tuanya. Kemudian yang ketiga, la'anallahu man awa muhditha. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang membantu ya orang yang melakukan kejahatan atau muhdatsan ya atau orang melakukan perkara bid'ah atau perkara baru dalam masalah agama. Kemudian yang keempat, la'anallahu man ghayyara manar al-ard. Allah Subhanahu wa taala melaknat ya bagi siapa yang mereka merubah hudud batasan-batasan tanah. Insyaallah taala kita akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan hadis ini. Yang pertama, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu man dhabaha li ghairillah." La'anallah. Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka yang menyembelih untuk selain Allah. Al-la'nah di dalam bahasa ya, la'nah secara bahasa at-tard wa ib'adu 'anir rahmah. Ya, merupakan ya maknanya jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau orang yang terlaknat, al-mal'un, berarti orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laknat ya tidaklah suatu dosa, tidaklah suatu perkara di dalamnya ada laknat melainkan perkara tersebut merupakan dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dabah dan menyembelih ya untuk selain Allah Subhanahu wa taala merupakan asyirik, merupakan syirik ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, la'anallahu man la'ana walidayh. Allah Subhanahu wa taala melaknat bagi siapa yang melaknat orang tuanya. Baik. Di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, seseorang tersebut ya melaknat ya atau mengucapkan kalimat laknat kepada orang tuanya secara langsung, dan ini tidak diragukan lagi masuk dalam uquq, durhaka kepada kedua orang tua. Ataupun yang kedua kemungkinan ya dia melaknat orang tua orang lain, kemudian orang lain tersebut ya melaknat orang tuanya. Dia menjadikan sebab orang tuanya dilaknat ya. Ini makna yang kedua. Imma ya yang pertama ataupun yang kedua. Kemudian yang ketiga, la'anallahu man awa muhditha ya atau muhdatha. Allah Subhanahu wa taala melaknat ya siapa yang membantu muhdithan. Muhdithan itu adalah ya seseorang yang telah melakukan kejahatan misalkan atau melakukan perkara yang dimana dia harus mendapatkan hadd ya, dia harus mendapatkan hukuman, akan tetapi datang seseorang membantu orang tersebut, dan ini masuk di dalam membantu orang-orang yang melakukan kejahatan, dan ini mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ataupun ma'nahu muhdatsan ya bi fathi ad-dal, muhdatsan, yaitu orang yang melakukan perkara bid'ah di dalam urusan agama. Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka tersebut. Kemudian yang terakhir adalah ya la'anallahu man ghayyara manar al-ard. Allah Subhanahu wa taala melaknat siapa yang ya merubah hak-hak orang lain, ya mengambil bukan haknya, mengambil tanah ya bukan haknya dia, akan tetapi dia merubah ya hudud tersebut, batasan tersebut, sehingga dia memiliki tanah tersebut, dia ya mendapati tanah tersebut dengan cara apa? Merubah batasan-batasannya, dan ini termasuk jatuh pada laknat Allah Subhanahu wa taala, mengambil hak yang bukan haknya, ya mengambil hak yang bukan haknya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian muallif rahimahullahu taala ya kemudian mungkin ada yang bilang ya, bahwa menyembelih merupakan dosa besar ya, ataupun dosanya tidak jatuh pada syirkun, tidak jatuh pada kesyirikan. Kenapa? Ya, karena Nabi Muhammad SAW menyebutkan ya menyembelih atau menggandengkan dengan dosa-dosa lainnya, dosa-dosa besar lainnya. Misalkan tadi yang kita sebutkan ya, mengambil hak orang lain itu dosa besar, bukan dosa syirik. Kemudian
melaknat kedua orang tua itu merupakan dosa besar, bukan dosa syirik. Taib, jawabannya kita katakan bahwa ya, ishtirakul manhiyat fi qadri mushtarak la yadullu ala istiwa'i fil hukum. Jadi kalau ada persamaan suatu perkara, ya, suatu sebutan, ya, jika perkara tersebut sama tempatnya, bukan berarti ya perkara tersebut memiliki satu hukum, memiliki sama di dalam hukum. Ya. Contohnya hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, ijtanibu al-mubiqat atau ijtanibu as-sab' al-mubiqat. Jauhilah kalian ya 7 dosa atau 7 perkara yang bisa membinasakan. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang pertama adalah asyirku billah, syirik kepada Allah. Kemudian yang kedua as-sihir. Ya, kemudian yang ketiga wa qatlun nafs allati harramallahu ya illa bil haqq, membunuh nyawa yang tidak Allah Subhanahu wa taala halalkan atau yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Jadi di sini asyirkun ya disamakan dengan ya al-qatlun nafs, syirik dengan membunuh. Membunuh itu adalah merupakan dosa besar tapi tidak sampai kepada syirikan. Berarti yang kita pahami atau yang kita ngambil faedah bahwa jika ada suatu perkara disebutkan sama pada suatu tempat, bukan berarti perkara tersebut memiliki satu hukum, tidak memiliki satu hukum. Sama halnya dengan menyembelih ya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti menyembelih itu ya disamakan dengan dosa-dosa besar lainnya, ya, menunjukkan bahwa itu bukan asyirik, akan tetapi ya sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bahwasanya ya, jika suatu perkara ya jika suatu atau beberapa perkara disamakan dalam satu tempat, bukan berarti mereka memiliki satu perkara tersebut memiliki satu hukum yang sama. Wallahu taala alam. Kemudian yang hadis yang kedua, qala al-muallif rahimahullahu taala ya, dakhala al-jannata ya. Di sini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dakhala al-jannata rajulun fi dhubab. Ya. Walaupun hadis ini ya ikhtalafa di kalangan ulama, berbeda pendapat, ya, ada yang mensahihkan, ada mendhaifkan. Tapi yang sahih wallahu alam bahwa hadis ini adalah mauquf, ya. Mauquf pada sahabat. Ya, dakhala al-jannata rajulun fi dhubab, bahwasanya seseorang masuk surga dikarenakan lalat adzubab. Wa dakhala an-nara rajulun fi dhubab. Sebaliknya, ada seseorang yang masuk dikarenakan lalat dzubab. Kemudian para sahabat berkata, qalu wa kaifa ya Rasulullah? Bagaimana wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqal, maka beliau menjawab, marra rajulani ala qaumin lahum sanam. Ya, bahwasanya dua orang tersebut ya melewati suatu kaum, dan suatu kaum tersebut memiliki ya sanamun, berhala, la yajuzuhu li ahadin hatta yuqarriba lahu syai'an, tidak diperbolehkan di antara salah satu dari mereka melewati penduduk tersebut atau kaum tersebut atau negeri tersebut hatta yuqarriba lahu syai'an lahum syai'a, sampai mereka ya memberikan kurban, ya menyembelih kurban ya untuk berhala-berhala mereka. Faqalu li ahadihima, maka mereka mengatakan ya penduduk kaum tersebut, ya penduduk negeri tersebut, ya faqala li ahadihima, mereka katakan kepada salah satu dari mereka, qarrib, ya kurbanlah, ya dekatkanlah diri dengan menyembelih. Qala, kemudian seorang tersebut mengatakan, laisa indi syai'un uqarrib, tidak ada sesuatu ya yang bisa saya dekatkan diri kepada atau untuk berhala-berhala mereka. Qalu lahu, dan dikatakan bagi seorang tersebut, qarrib walau dubaban, ya dekatkanlah atau kurbanlah walau dubaban, walaupun lalat. Faqarraba dubaban, ya maka setelah itu seseorang tersebut ya memberikan
ya sesembahan atau sembelihan dzubabah, lalat, fakhallu sabilahu, maka penduduk kaum tersebut ya membolehkan seorang untuk melewati ya penduduk tersebut atau tempat tersebut. Wa qalu lil akhar, kemudian mereka berkata untuk atau kepada yang lainnya, ya mereka berkata kepada yang lainnya, qarrib, dekatkanlah, ya kurbanlah. Faqal, maka seseorang ini mengatakan, ma kuntu, ya aku tidak akan, ma kuntu liqarriba li ahadin, saya tidak akan memberikan kurban atau mendekatkan diri kepada siapapun ya dunallah, selain Allah Subhanahu wa taala. Fadarabu unuqahu fadakhala al-jannah, maka kaum tersebut ya membunuh seseorang tersebut, kemudian seseorang masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan bahwa bahayanya adzabh li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu adalah dzubabah, lalat yang tidak ada maknanya, yang tidak ada faedahnya, ya hewan yang hina, akan tetapi jika diniatkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia jatuh pada kesyirikan. Apalagi dengan ya hewan-hewan kurban lainnya atau hewan-hewan ya yang besar atau yang lebih ya besar dari lalat, ya kambing ataupun sapi dan semisalnya, maka ini merupakan atau menunjukkan bahwa menyembelih ya, ibadatulillah, ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kapan menyembelih ini dilakukan untuk selain Allah, maka dia jatuh pada syirik. Ya, dia jatuh pada kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah merupakan ya pembahasan ringkas yang berkaitan dengan apa yang berkaitan dengan adzabhu, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ya dengan kajian ini bisa mengingatkan kita bahaya ya menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semoga kita dijauhkan Allah Subhanahu wa taala dari ya perkara ini, yaitu menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah juga bagi ya kaum muslimin atau ya kaum mukminin yang masih melakukan ritual-ritual seperti ini, yang masih mempercayai hal-hal yang seperti ini, bahwasanya ini merupakan ya dosa ya asyirik, yang dimana Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik tersebut. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.